Di bulan Ramadan, jenis inovasi non digital yang akan disampaikan oleh inovator kita, Ibu Rini Apriani SPD. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak Dewan Juri serta hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Rini Apriani dari SD Negeri 1 Waringisari. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan inovasi kami yang berjudul Model Ramah Proyek Oven Surya di Bulan Ramadan. Inovasi ini lahir dari sebuah pertanyaan, Bapak. Bagaimana sih pembelajaran di bulan Ramadan ini bukan hanya sebatas sebagai momentum dalam beribadah, tapi bagaimana bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebagai momentum belajar lebih bermakna. Dari pertanyaan itulah lahir inovasi pembelajaran dengan lintas disiplin yang mengintegrasikan sains, kemudian mengintegrasikan teknologi, karakter, dan nilai-nilai kepribadian siswa yang dikemas melalui proyek Oven Surya ini. Dan model ramah ini bukan hanya sekedar menghasilkan alat inovasi sederhana saja, tapi model ramah ini juga diharapkan dapat merubah sikap berpikir siswa tentang energi, tentang perilaku mereka sehari-hari, tentang hemat energi di kehidupan sehari-hari. Baik, uji coba yang telah kami lakukan selama 6 minggu ini berhasil menerapkan yang pembelajaran yang semulanya berfokus pada teoritis saja, pembelajaran ini yang berubah menjadi pembelajaran berdasarkan pengalaman yang nyata. Dan fokus kita pada bulan Ramadan kemarin memanfaatkan energi matahari menjadi salah satu energi alternatif di bulan Ramadan. Pelaksanaannya di SD Negeri 1 Waringisari yang melibatkan siswa mulai dari merancang, mulai dari merumuskan masalah, merancang, membuat produk, menguji produk sampai merefleksikan hasil pembelajarannya. Dan output yang kami hasilkan adalah Oven Surya, modul pembelajaran berikut lengkap dengan KPD-nya serta adanya peningkatan perilaku, perubahan perilaku budaya hemat energi dari siswa baik di sekolah maupun di rumahnya masing-masing. Kemudian next Bapak. Nah, kenapa saya mengambil inovasi ini? Saya menemukan sebuah paradoks, Bapak. Di era saat ini, para siswa itu hidup di era krisis energi dan perubahan iklim. Sementara pembelajaran di bulan Ramadan biasanya tercenderung pasif, yaitu kegiatan keagamaan didominasi dengan ceramah teoritis saja dan juga hanya mengisi LKPD saja. Nah, dari masalah inilah masalah yang ingin saya pecahkan. Bagaimana para siswa ini yang seharusnya melakukan sesuatu yang bermakna, melakukan sesuatu yang inovasi-inovasi yang lebih bagus di bulan Ramadan ini, bagaimana kita menjembataninya agar pembelajarannya terasa lebih bermakna. Next, dan saya kemas pembelajaran di bulan Ramadan ini dengan adanya transformasi menuju pembelajaran ramah dengan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan materi yang awalnya terpisah sekarang terintegrasi, yang kemudian aktivitas siswa yang awalnya pasif sekarang aktif dan investigatif, dan yang terakhir ada output pembelajaran yang awalnya hanya sebatas hafalan materi sekarang berupa produk nyata dan keterampilan abad 21. Inilah inti dari inovasi kita, yaitu adanya transformasi dalam pembelajaran. Next. Selanjutnya, metode ramah ini, akronim dari ramah itu sendiri, yang pertama R-nya rekognisi. Para siswa melihat keadaan sekitar untuk mengidentifikasi kebiasaan penggunaan energi. A-nya analisis. Setelah mereka merekognisi, mereka menganalisis data-datanya sehingga mereka dapat merancang produk, membangun prototipe Oven Surya tersebut. Dan A-nya adalah aksi lanjut, mereka menguji hasil pembuatan yang mereka lakukan. Dan terakhir H-nya hasil dan refleks. Mereka merefleksikan hasil pembelajarannya dan menginternalisasi dengan nilai-nilai keagamaan.
Next lagi, dan inilah keunggulan yang saya tekankan di sini, bahwa kita tidak hanya fokus pada satu energi fisik saja, yaitu transformasi dari perubahan cahaya matahari menjadi panas, akan tetapi kita mengkolaborasikan dengan 4 energi fisik, alam, spiritual, dari kesadaran sebagai khalifah di muka bumi, dan energi sosial, sehingga diharapkan tumbuhnya peserta didik yang memiliki karakter Pancasila dan sesuai dengan moto Kota Banjar Mas Agi, yaitu maju, adil, sejahtera, agama, dan inovatif. Next lagi, selanjutnya inilah produk hasil karya siswa dari barang bekas, mulai dari kardus bekas, plastik bekas, dan aluminium foil, yang bagi sebagian orang mungkin ini adalah sampah ya Bapak, tapi kami mengubah sampah ini menjadi sebuah media pembelajaran yang bernilai tinggi, dan siswa juga belajar ternyata inovasi ini bukan hanya harus selalu berasal dari nilai-nilai barang-barang yang mahal, tapi justru inovasi ini asal kita kreatif dan juga asal ada keberanian untuk mencoba, muncullah adanya inovasi. Selanjutnya, next lagi. Dan keunggulan dari inovasi ini adanya lintas disiplin, ada IPAS, matematik, seni budaya, bahasa Indonesia, Pancasila, dan PAI, sehingga satu proyek mereka bisa menguasai kompetensi yang beraneka ragam. Next lagi Bapak. Selanjutnya ini adalah peta perjalanan mereka selama 6 minggu, yang dimana mereka itu mengalami proses utuh secara ilmiah. Mereka tidak hanya menerima pengetahuan secara jadi, tapi mereka mengalami sendiri, mengkonsumsi sendiri pengetahuan tersebut. Next lagi Bapak. Selanjutnya ini adalah beberapa teknologi yang digunakan. Teknologi ini digunakan bukan hanya sebatas alat tampil saja, tapi merupakan alat berpikir mereka. Next lagi. Dan inilah outputnya, ada oven surya, paket modul lengkap, kemudian LKPD serta poster kampanye hemat energi. Next lagi. Selanjutnya ini dampak yang saya unggulkan, bahkan bukan hanya terasa oleh diri siswa, tapi juga keluarga ikut terlibat, sekolah juga merasakan dampaknya, ada perubahan budaya hemat energi, dan masyarakat sekitar juga merasakan, melihat adanya produk yang dihasilkan sebagai energi alternatif kehidupan mereka sehari-hari. Next lagi. Nah, inilah beberapa aktivitas, mulai dari perumusan masalah, perancangan produk, membuat produk, pengujian hasil, presentasi. Next lagi boleh Pak, sambil mereka berdiskusi. Ini juga kita menggunakan papan interaktif digital untuk visualisasi mereka. Kemudian next lagi, ini ada uji coba hasil. Kemudian next lagi. Nah, ini boleh ditampilkan ya. Tapi tidak bisa tampil mungkin. Ini adalah sebuah produk hasil karya siswa, di mana siswa tersebut membuat kampanye hemat energi. Ini sebetulnya adalah video tentang kampanye hemat energi. Di YouTube sudah ada Bapak, dan saya sudah mengirimkan link videonya, nanti kalau masih ada waktu boleh ditampilkan. Next lagi Bapak. Dan inilah sebuah kalimat yang saya tekankan kepada para siswa. Aksi kecil mematikan alat elektronik dan merakit energi mandiri hari ini adalah bentuk nyata menjaga amanah bumi untuk masa depan. Kenapa? Karena saya yakin pendidikan itu bukan hanya harus menjadikan siswa itu pintar, tapi justru harus menghasilkan generasi yang bertanggung jawab, peduli, serta dapat memberikan solusi bagi lingkungannya. Dari saya cukup sekian. Kalau masih ada waktu nanti mohon ditampilkan videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada videonya nggak Pak? Di linknya sedikit. Ada link baru yang ada sedikit, boleh Pak? Kalau susah nggak usah, nggak apa-apa. Bisa ya Pak, sedikit ya Pak. Akhirnya aja yang kampanye anak-anak aja, kampanye hemat energinya. Di akhir Pak, selanjutnya. Nah, ini salah satu hasil karya siswa
kampanye hemat energi ini dibuat oleh siswa menggunakan aplikasi-aplikasi yang mereka telah pelajari sebelumnya. Mereka mengkonstruksi sendiri pengetahuan. Yuk, kita mulai dari hal kecil. Matikan lampu, mencabut charger, matikan kipas, kurangi penggunaan alat elektronik. Mulai dari diri sendiri, karena aksi kecilmu bisa membuat dampak besar dari bumi kita. Nah, itu salah satu produk kampanye hemat energi yang dibuat oleh salah satu siswa di fase C SD Negeri 1 Waringin Sari. Barangkali dari saya cukup sekian. Terima kasih Bapak, saya kembalikan lagi ke Bapak moderator. Terima kasih Ibu Rini Apriani SPD yang mana telah memberikan presentasinya. Baik Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, tiba saatnya sesi tanya jawab. Kami berikan waktu sepenuhnya ke Bapak Ibu Dewan Juri. Berkenan barangkali Bapak Adi terlebih dahulu memberikan pertanyaannya. Ya. Baik, silakan Bapak Adi. Ya baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan selamat Bu ya, karena masuk dalam nominasi hibah di tahun ini, dan saya kira tadi memberikan gambaran bahwa kebaruannya itu memiliki relevansi dengan pendidikan. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin saya konfirmasi Bu. Ya. Yang pertama itu tentu saya ingin mengetahui aktor yang dibalik Ibu melakukan inovasi ini. Ini dapat dijelaskan. Yang pertama adalah siapa saja yang membantu atau yang merumuskan. Apakah ada pihak luar dari kampus ataukah seperti apa timnya itu dalam menyusun inovasi ini? Itu satu. Yang kedua terkait dengan manajemen pengetahuan, bahwa inovasi daerah itu harus memiliki daya saing, daya saing. Dan kiranya Ibu waktu itu referensinya apa saja ya? Lihat buku, lihat YouTube, ya, atau lihat daerah lain ya. Mungkin bisa diberikan gambaran terkait itu. Yang ketiga adalah replikasi ya. Replikasi itu semacam apakah inovasi ini pernah diterapkan atau ditanyain daerah lain gitu ya. Kok menarik gitu. Nah, itu apakah ada sehingga kita memberikan ada ini gambaran terkait dengan inovasi yang dikembangkan. Mungkin tiga itu saja. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih izin menjawab Bapak. Terkait aktor, siapa saja yang berperan di belakangnya, tentu saja saya bersama rekan-rekan di sekolah Bapak berdiskusi, berkolaborasi bagaimana sih kita mengaitkan pembelajaran-pembelajaran yang ada di fase C, karena kita aktornya itu anak-anaknya fase C nih Pak, kelas 6 utamanya kelas 6. Saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian juga dengan ibu kepala sekolah, dan waktu itu kita kebetulan ada pendampingan juga dari Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat dengan arahan model ramah itu, tapi hanya modelnya saja. Sedangkan materi dan proyek-proyek di dalamnya kita dituntut untuk berinovasi, seperti itu Bapak aktornya. Jadi ketika kita akan melaksanakan pembelajaran ini sebelumnya kita melalui tahap validasi terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta begitu saja kita terapkan langsung di lapangan, tapi kita melalui proses validasi oleh tim dari BBGTK, seperti itu Bapak. Yang kedua, dari mana sih kita mendapatkan inovasi ini? Pertama, kita banyak melihat YouTube, betul Bapak, banyak melihat media-media sosial, dan juga kita sering berkomunikasi dengan dari tim BBGTK, dengan tim dari sekolah juga, bagaimana proses pembelajaran muatan-muatan yang kita perlukan, sedangkan dalam pembelajaran Ramadan itu biasanya cenderung pasif seperti itu, sehingga kita berinovasi bagaimana caranya agar pembelajaran ini mendalam, bermakna, dan membekas gitu di dalam diri siswa ini. Nah, selanjutnya tadi yang ketiga apa
ya Pak, mohon maaf lupa. Oh iya, replikasi ya Pak, direplikasi. Oke. Ya, kekuatan inovasi ini apakah bisa direplikasi? Tentu bisa ya Bapak. Pertama, sebelum saya keluar di sekolah sendiri sudah direplikasi dengan oleh adik-adik tingkatnya. Kemudian untuk replikasi selanjutnya saya sudah memaparkan hasil inovasi saya juga di tim dari BBGTK. Waktu itu kita ada perkumpulan se-Jawa Barat Bapak, dan kita diminta untuk presentasi hasil dari inovasi model ramah yang kita terapkan di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan ini juga tidak terbatas hanya sebatas mengubah energi matahari menjadi energi panas yang dibuat melalui oven surya. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan dengan proyek-proyek yang lain sesuai kebutuhan. Seperti itu mungkin jawaban dari saya Bapak. Ya, baik, terima kasih. Ya, saya mencoba lihat videonya tadi ada. Saya kira praktek di luar ini menghasilkan gitu ya. Kalau anak SD kan kalau dicoba gitu kan rekayasa di luar itu bagus gitu. Dan mungkin harapannya memang ini kan untuk pembelajaran ya, metode pembelajaran ya. Mungkin ke depan juga ada semacam ditingkatkan melalui visualisasi sederhana, misalkan teknik atau cara ya, karena energi ini menjadi isu yang sangat tren menurut saya setelah inovasi. Energi ini banyak, apalagi sekarang BBM naik dan sebagainya. Nah, saya kira ini menjadi alternatif. Tetapi mungkin ke depan skalanya bisa lebih luas. Ya, saya kira energi misalkan baru ini ada pirolisis ya, sampah menjadi energi minyak dan sebagainya. Itu saya kira bisa diterapkan di dalam tema-tema ini. Kalau ininya sih menarik ya. Ini namanya inovasi produk ya. Ya, mungkin dari saya itu ke depan ini harapannya. Kalau di sini ada membawa prototipe nggak? Maksudnya saat ini, Ibu membawa kayak Tidak Bapak, hanya sekedar di PPT-nya ada visualisasi hasil produk siswa seperti itu. Saya sebenarnya penasaran sebenarnya itu gimana cahaya bisa. Iya. Kalau misalkan ke depan mungkin tahun depan aja Pak bisa kalau ada prototipe kita bisa. Karena ini kan inovasinya produk. Di YouTube bisa dilihat Bapak, YouTube-nya ada proses pengujian. Anak-anak ada proses pengujian bagaimana anak-anak menguji oven surya yang sudah mereka buat. Bagaimana cara mengujinya? Semua memang tidak berhasil Pak. Justru saya senang ketika semua tidak berhasil. Kenapa? Karena di sanalah mengkonstruksi, anak-anak mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Kenapa punya saya nggak berhasil gitu? Apa faktor-faktor penyebabnya? Seperti itu mungkin Bapak. Ya, baik ya. Nanti saya lihat di YouTube ya. Terima kasih. Cukup dari saya Pak Yudan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Adi. Kalau seandainya di kota YouTube-nya di sini bisa sih? Bisa? Linknya mau dibantu? Ada nggak? Oh ya ada. Evidennya ada. Di proposal Bapak. Di proposal yang link Bapak. Ya, di proposal bagian kolom terakhir nih. Coba kita share screen, kita tonton bersama-sama. Ini Bu? Iya. Ya, ini udah mulai menganalisis hasil dari rekognisinya. Sini tadi yang Bapak visualisasikan, kita sebelum mempraktekkan kita memvisualisasikan terlebih dahulu perubahan bentuk-bentuk energi dengan menggunakan papan digital interaktif ini. Di belakang Pak boleh diperlihatkan, agak geser lagi. Ini mulai pembuatan. Nah, ini mulai ini udah hasil akhir di tengah mungkin Bapak.
Nah ini Bapak kurang lebih produknya seperti ini. Aluminium foilnya sebagai penangkap. Agak di sebelah sana berarti Pak, ini sudah diskusi kelompok. Setelah mereka menguji, mereka mempresentasikan dan membuat laporannya. Yang sebelumnya Pak, yang aktivitas di lapangan pengujian produknya. Nah, ini Pak. Ini mulai pembuatan, kemudian ini mulai pengujian Bapak. Karena beberapa menggunakan sudut yang berbeda, sehingga bagaimana tingkat kecepatan meleleh. Ini ada mentega, margarin, dan coklat yang mereka lelehkan. Kemudian mereka membuat laporannya seperti ini, sehingga terjadilah diskusi aktif. Semuanya yang biasanya diam kalau hanya sebatas teori, di sini semuanya alhamdulillah terlihat aktif dan komunikatif. Seperti itu mungkin Bapak. Oke. Baik, terima kasih panitia di stop ya. Baik, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dari Dewan Juri Kota Banjar kepada Pak Dadi Mulyadi ST, kami sediakan. Terima kasih Pak Yud. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Pertama yang jadi penasaran saya, langsung saya lihat background pendidikan Ibu SPD, kok bisa bicara sains gitu ya. Dan hasil karya Ibu ini lebih ke TTG, teknologi tepat guna, terkait dengan hemat energi. Ini sangat bagus. Apa yang dikatakan Pak Dr. Adi juga benar sekali, bahwa saat ini energi itu menjadi tren persoalan di seluruh dunia ini ya. Bahkan dalam waktu dekat Banjar juga akan ada PSN ya, terkait dengan pembangkit listrik tenaga surya PLTS itu di wilayah sebagian kecamatan Pataruman, sebagian kecamatan Langen itu ya di sana. Saking pentingnya energi. Nah, Ibu sudah dengan tim sudah membuat sebuah penelitian yang menciptakan produk, yaitu miniatur pembangkit listrik, yaitu dengan membuat sebuah oven surya ya. Jadi penggunaannya hanya untuk kebutuhan oven saja ya, sederhana saja. Nah, itu prototipenya seperti itu. Sudah digunakan belum produk ini untuk kebutuhan sehari-hari? Apa ini hanya sebuah produk dari hasil penelitian saja? Sudah belum? Kalau di kehidupan aslinya belum Bapak. Kita baru uji coba, itu pun uji cobanya baru terbatas barang-barang yang mudah leleh, belum yang telur mentah jadi matang seperti itu, karena memang terbatas ya Pak, dengan lahan luas tadi panel suryanya atau kita dari aluminium foilnya yang terbatas, sehingga belum terpikir ke sana. Mungkin nanti akan dikembangkan lagi ke sana, karena untuk tahap anak SD mungkin seperti itu ya Pak, baru uji coba. Jadi tujuannya hanya sebagai membangkitkan perilaku anak ya, belum menghasilkan produk yang berdaya guna, belum ya? Betul Bapak, mungkin nanti ke depannya kita kembangkan. Nggak bicara anak SD, lu sekarang anak SD udah bisa bikin robot ya, jadi nggak masalah anak SD ya. Yang pasti mereka ketika punya kemampuan, apalagi dampingi dengan orang-orang hebat, itu bisa menghasilkan sebuah produk inovasi atau sains yang bisa berdaya guna seperti itu ya. Jadi saya harap ke depan Ibu
Baik, terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri. Terima kasih juga inovator kita dari UPTD SD